Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rati Bahadawiyah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah yang mana diampu oleh dosen kita semua, yaitu Bapak Dian Prayoga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Piagam Madinah. Dalam sejarah, langsung saja ya teman-teman. Dalam sejarahnya, salah satu bentuk kesepakatan yang melibatkan kelompok muslim dan non-muslim yang cukup fenomenal adalah Piagam Madinah yang terjadi pada tahun 622 atau 2 tahun sebelum terjadinya Perang Badar. Naskah asli dokumen ini menyebut dirinya kitab atau tulisan, sahifah atau dokumen, dan sering dirujuk sebagai sebuah piagam dan konstitusi. Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa warga muslim dan non-muslim Yasrib, Madinah adalah satu bangsa dan orang Yahudi dan Kristen serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Ada penekanan tentang kesamaan hak antara muslim dengan non-muslim sebagai sesama warga negara. Dengan demikian, jaringan relasional Islam telah meluas kepada non-muslim yang dirangkum dalam semangat tauhid yang meletakkan semua pada tingkatan yang sama. Ketika Nabi hijrah ke Yasrib, umat Yahudi dan suku-suku Arab politeis adalah kelompok mayoritas yang hidup di sana. Kaum Ansor atau penolong yang sering dikaitkan sebagai penduduk lokal Yasrib menerima dan penolong Nabi dan rombongannya merupakan kelompok dengan jumlah kecil yang mendiami Yasrib. Dalam sensus yang dilakukan pada masa Nabi saja, nampak kelompok muslim jumlahnya sedikit dibanding non-muslim. Dari 10.000 penduduk Madinah saat itu, umat muslim hanya berjumlah 1.500 orang, sedangkan umat Yahudi berjumlah 4.000 orang dan sisanya adalah suku-suku Arab. Dari gambaran sensus tersebut, jelaslah bahwa Nabi dan para pengikutnya merupakan minoritas penduduk Madinah di tengah sistem kesukuan dan dinamika setelah Perang Saudara. Selain itu, suku Quraisy yang ikut hijrah bersama Nabi adalah orang-orang yang kurang mampu yang menggantungkan pertolongan dari penduduk asli Yasrib. Belakangan ini, Nabi berhasil membentuk ikatan persaudaraan antara pendatang yang muslim dengan penduduk lokal Yasrib yang multisuku dan agama atau kepercayaan. Dalam situasi seperti ini, mengapa kepemimpinan Muhammad diterima di Yasrib? 2 tahun sebelum hijrah, Nabi sering dihubungi beberapa tokoh Yasrib dari suku Aus dan Khazraj yang sudah lama dilanda Perang Saudara. Kelompok Yahudi yang pada tahun itu telah berada dalam lindungan suku-suku Arab juga mengalami perpecahan. Yasrib benar-benar krisis, sehingga membutuhkan seorang tokoh untuk mempersatukan yang bukan dari kalangan lokal, melainkan orang luar yang berasal dari keluarga terhormat supaya dijadikan hakam atau arbitrator yang disebut pihak independen yang ditunjuk untuk penyelesaian konflik atau sengketa. Dan seorang hakim yang dimaksud adalah pada sosok Muhammad yang saat itu sedang mencari sebuah tempat baginya dan para pengikutnya. Kisah penyambutan penduduk Yasrib, kaum Ansor, kepada kaum Muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah SAW menjadi tonggak awal dari berdirinya masyarakat Madani. Untuk membangun masyarakat ideal berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, Muhammad kemudian mengganti nama Yasrib menjadi Madinah atau kota peradaban. Di kota ini pula Muhammad berjihad untuk merekatkan persaudaraan antara kaum-kaum yang berbeda identitas kesukuan dan keagamaan. Salah satu bentuk ijtihad Muhammad tersebut bertuang dalam Piagam Madinah. Piagam yang terdiri dari 50 butir kesepakatan itu mampu mengakomodir berbagai kepentingan golongan, suku, agama, kelompok berbeda yang sama berdiam di Madinah. Sebagai contoh, isi Piagam Madinah yang menghormati agama dan suku lain adalah pada pasal 16 bahwa sesungguhnya kaum bangsa Yahudi yang setia kepada negara kita
berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Pasal ini mempertegas pembukaan piagam yang berbunyi, perjanjian ini dari Muhammad, seorang nabi, dilakukan di antara orang-orang beriman dan umat Islam dari kalangan Quraisy dan Yasrib, serta siapapun yang menyertai dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka, bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Maka salah satu aspek terpenting dalam piagam ini adalah perubahan status sosial dari pertalian darah an-nasab ke pertalian nilai atau ummah. Piagam Madinah menamakan pihak-pihak yang menyepakati sebagai ummah wahidah, umat yang satu yang terdiri suku Quraisy pengikut Nabi yang ikut berhijrah, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam, dan suku-suku Arab yang mengikuti mereka, bergabung dengan mereka dan berjuang bersama mereka. Suku-suku Arab yang politeis juga bagian dari ummah wahidah. Suku-suku Arab menjadi salah satu pihak dalam piagam ini dan terlebih istimewa disebutkan secara khusus. Mereka adalah Banu Auf, Banu Syaidah, Banu Al-Harith, Banu Jusman, Banu An-Najjar, Banu Amr bin Auf, Banu An-Nabit, dan Banu Al-Awas. Piagam ini melarang usaha balas dendam di kalangan yang menyepakati piagam ini, sebab salah satu tujuan ummah wahidah adalah mencegah sengketa internal berdarah. Jika terjadi pelanggaran, proses penyelesaiannya dengan musyawarah yang melibatkan Muhammad, tidak dengan jalur mekanisme kesukuan lama. Piagam Madinah merupakan salah satu bukti yang sah tentang bagaimana petunjuk Al-Quran difungsikan dalam masyarakat plural di bawah pimpinan Nabi. Muhammad Hamidullah, asal India, menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, jauh lebih dahulu dibanding Magna Carta. Sementara Munawwir Sadzali menjadikan Piagam Madinah sebagai bukti bahwa Nabi sendiri tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pandangan lain diutarakan Nardisyah Hossain yang menyebutkan Piagam Madinah sebagai potret konstitusi yang demokratis. Dan yang lebih uniknya lagi, dalam piagam tersebut tidak ada tema negara Islam. Namun, beberapa kalangan juga melayangkan pikiran kritisnya dengan melihat Piagam Madinah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pluralisme karena konstruksi umat yang dibayangkan masih cenderung mayoritas. Meskipun unsur-unsur yang membentuk civil society telah terbentuk di Madinah seperti prinsip keadilan, persamaan dan musyawarah, namun penghargaan atas kewarganegaraan belum cukup terlihat. Hal ini disebabkan karena proses pengambilan kebijakan masih didasarkan pada otoritas tunggal Nabi yang memiliki keabsahan spiritual dalam menafsir keabsahan atas nama Tuhan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pada sebuah upaya membangun tata nilai kehidupan yang setara, yang tidak memihak dan menghormati pluralitas adalah sebuah fakta yang cukup menginspirasi dan perlu diadopsi dalam kancah kehidupan beragama dan sosial kita dewasa ini. Oke, mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya mengenai Piagam Madinah. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.